Oke, kembali lagi di konten saya ya. Di kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan juga, ada yang udah masuk, dan kita juga akan membahas tentang yang kemarin-kemarin viral nih, baru banget viral-viral itu kayak kerja di sekuritas, fresh graduate, gajinya bisa tembus sekitar 12, 13, bahkan sampai 30 juta per bulan gitu ya. Bener atau enggak? Nanti itu kita akan kita bahas, tapi sebelumnya oh iya, pas di satu minggu ya, jadi satu minggu sekali saya rilis lagi video, dan untuk video kali ini merupakan video pertama saya nih yang akan membahas tentang sesuatu. Jadi kita bahas pertanyaan dan membahas hal-hal yang tentang viral atau apapun itu gitu ya. Kita mulai jam 2.55, berarti kita akan selesai di jam 3.25 ya. Nah, di sini eh judul saya atau gimana ya? Saya bisa katakan video saya ini dinamakan mahasiswa bahas bandar gitu ya. Jadi kalau ada mahasiswa bahas bandar berarti itu saya gitu. Oke, kita mulai aja karena waktunya 30 menit dan kita juga akan bahas hal yang cukup berat. Kita mulai dari pertanyaan yang ada di PC saya dulu ya. Dari yang paling awal. Nah, ini. Selamat siang, Kak Nanda gitu ya. Perkenalkan, saya Lala dari ITB AAS Indonesia. Kemarin saya ikut webinarnya Kakak di Digital Investment, berarti di UNS ya. Jadi gini Kak, saya mau nanya untuk main saham bagi pemula APK yang paling recommended dari Kakak apa ya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kalau dikatakan main saham itu agak sedikit seru gitu ya. Kenapa agak sedikit seru? Karena berarti kita memainkan sesuatu gitu ya. Tapi kalau di sebenarnya kita nggak boleh sebut main saham gitu. Tapi karena emang awam, biasanya kata-kata yang sering keluar di masyarakat juga itu main saham gitu. Oke lah. Eh, karena emang banyak banget ya mungkin pemula di sini. Jadi aplikasi yang paling recommended. Kalau kita bicara tentang aplikasi, aplikasi dia itu jadi kita nggak nggak download sebuah aplikasi terus kita open account di situ, nggak. Kalau di saham itu kita harus ke sekuritasnya dulu nih. Harus ke sekuritasnya dulu, terus nanti dari sekuritas kita open account kita jadi, di situ baru kita download aplikasi yang disediakan oleh sekuritas gitu ya. Nah, di situ baru aplikasinya tersebut bisa digunakan gitu. Aplikasi tersebut bisa digunakan dan berbeda-beda gitu ya. Boleh dilihat di sini aja, saya banyak banget aplikasinya. Ini HOTS HOTS ini berarti dia Mirai, RHB Trade Smart berarti dia RHB. Terus ada lagi Pintas ini berarti Pintarco Sekuritas, MNC Trade New ini berarti MNC Sekuritas. Nah, mereka ini menyediakan fasilitas dan juga fitur yang bermacam-macam gitu ya. Kalau seumpama kita tahunya, ini saya nggak di-endorse sekuritas manapun gitu ya. Jadi saya bicara pengalaman saya aja gitu. Kalau dari Kalau dari peringkatnya di Indonesia itu ya. Yang paling pertama dari segi transaksi, dari segi apapun itu, dari segi transaksi sih, dari segi value, dari segi fitur, saya lebih suka yang HOTS ini sih. Lebih cocok dari saya yang setiap hari trading gitu ya, setiap hari trading. Tapi saya juga memisahkan akun saya gitu. Jadi nggak semua uang itu masuk di HOTS ini, nggak. Saya pisahkan di 3 akun utama. Akun pertama saya itu untuk investasi long term jangka panjang. Saya pakai iPod Go, lalu terus buat swing trade saya pakai RHB Trade Smart. Terus buat yang trading scalping saya pakai yang Mirai gitu. Karena banyak banyak banget sih fitur-fitur di Mirai ini yang berguna gitu ya. Oh iya, ini mungkin gitu aja. Kalau buat aplikasinya yang paling recommended apa? Oh, yang paling recommended itu Mirai, jujur Mirai. Tapi buat di Mirai harus buka account dengan minimal deposit 10 juta, mungkin kurang worth it buat mahasiswa gitu ya. Karena emang di sini juga mereka nggak terlalu gencar mengadakan maintain terhadap maksudnya maintain di dalam hal edukasi ya, dalam hal edukasi ke
nasabahnya gitu. Berbeda dengan beberapa aplikasi-aplikasi lain yang dia cukup intens juga gitu buat kayak bahas apa itu saham, gimana cara transaksi kayak gitu-gitu ada di sekuritas-sekuritas lain. Tapi kalau di Mirai emang karena notabene kebanyakan profesional yang ada di sini, jadi emang kita udah tahu gitu. Kalaupun ada maintain mungkin nggak ada, mungkin sedikit yang ikut gitu ya. Emang dia melakukan maintain tapi nggak sekuritas yang lainnya gitu. Terus kalau buat mahasiswa apa Kak nih yang recommended gitu ya? Yang recommended tuh yang bisa buka akun 100.000 ya kalau kata saya buat mahasiswa. Nah, selain Mirai ini, hampir semua sekuritas-sekuritas yang kita tahu gitu ya, kayak RHB, kayak Pintarco, kayak MNC, kayak ada juga Ajaib, ada Potgo dan yang lain sebagainya itu banyak sekali, tergantung kebutuhan teman-teman aja. Itu semuanya bisa open account dengan deposit 100.000 gitu. Jadi dengan modal 100.000 teman-teman bisa ikutan gitu ya. Oh ya, ada juga di apa SPM ini teman-teman bisa ikutan aja sekolah pasar modal. Nah, jadi sekolahpasarmodal.idx.co.id ini teman-teman di sini bisa ikut open account, bahkan kalau ada Mirai bisa 100.000 nih di sini gitu. Tapi kita harus emang bener-bener nyari dulu gitu. Nah, di sini dia ada apa? Dia ada jadwalnya. Contohnya saya akan berikan contoh nih buat teman-teman yang bingung open account. Kata saya paling worth it emang di SPM ini karena di sini kita akan belajar tentang apa itu pasar modal dan juga tentang penggunaan aplikasinya. Nah, di pendaftaran ini ada kelas online, ada kelas tatap muka ya. Dulu pas sebelum Covid saya pakai kelas tatap muka, tapi mungkin sekarang kelas online gitu yang banyak digunakan. Saya udah lama nggak buka website ini karena emang terakhir saya buka 2019 sih kalau nggak salah. Tapi nggak akan jauh beda sepertinya karena saya pakai SPM ini spm.idx.co.id ini ada di itu, ada di mana? Ada di tahun 2018. Oh ya, ini teman-teman harus login dulu. Jadi kalau belum punya akun daftar, nanti login, pilih kota teman-teman, habis itu kalau udah ada kotanya mana, pilih jadwalnya yang cocok buat teman-teman gitu. Nah, kalau buat apa yang paling recommended, semuanya recommended sih. Kalau yang 100.000 itu hampir semuanya sama gitu. Tapi emang ada sedikit keunggulan di RHB, di mana dia bisa juga buat trading. Aplikasinya juga, kata saya nggak terlalu ribet sih buat buat orang awam gitu. Dan juga yang lainnya sebenarnya nggak sah. Yang lainnya tuh sebenarnya masalah utamanya di itu mana di server mereka gitu. Server mereka kadang ada yang lemot gitu kan, ada yang susah banget buat ngejual, buat beli gitu ya. Apalagi buat trading itu nggak terlalu recommended sih gitu kan. Hanya ada beberapa sekuritas aja yang bandwidth mereka itu besar buat menampung investor-investor retail gitu. Tapi kalau di yang ini yang Mirai ini dia bandwidthnya lumayan cukup gede dan jarang banget dia down gitu ya, dan cepat juga buat transaksi, enak juga, fiturnya banyak gitu ya. Mungkin itu sih kalau buat aplikasinya. Terus kita next lagi, margin teh naonan. Margin itu apa nan kata dia kan. Kan saya buat ini nih, buat apa? Story kan. Nakal boleh, margin jangan. Nih yang ini nih. Nakal boleh tapi margin jangan gitu kan. Jadi saya buat kayak gini, terus ada yang komen gitu, teman saya, margin kan naonan kata dia. Jadi margin itu utang ya, kita bisa bilangnya utang. Contohnya gini, teman-teman buat transaksi di satu saham, teman-teman membutuhkan modal buat beli saham A, contohnya buat beli saham Telkom itu 3.200 gitu ya. Harganya kan 3.200, berarti 320.000 gitu ya per satu lotnya minimal. Nah, teman-teman membutuhkan uang segitu buat apa namanya, buat beli satu lot Telkom. Tapi kalau seumpama teman-teman uangnya cuma punya 300.000 ya di RDN dan membutuhkan masih kurang 20.000 lagi. Nah, biasanya 20.000 itu akan otomatis diambil dari limit gitu, dari limit suatu sekuritas. Jadi yang ngasih limit itu siapa? Yang ngasih limit itu dari pihak sekuritasnya gitu. Sekuritasnya dia ada banyak sih, maksudnya ada beberapa sekuritas yang menggolongkan saham ini bisa sampai 100% limit.
saham ini cuma 50% limit, saham ini 25% limit gitu ya. Saham ini 0%. Nah, kalau 0% berarti teman-teman nggak bisa utang gitu. Teman-teman nggak bisa utang ke sekuritas buat apa namanya? Buat menambahi kekurangan teman-teman gitu. Jadi limit ini utang. Kenapa saya bilangnya tadi nakal boleh, margin jangan ya. Margin itu sama limit ya, sama aja gitu. Margin itu utang, limit itu utang gitu. Jadi nakal boleh, margin jangan. Kenapa kayak gitu? Karena margin ini nggak enak banget buat kita gitu kan. Terkadang juga saya orangnya nggak suka ya pakai margin atau limit gitu. Jadi terkadang saya pakai itu kalau apa, lupa aja gitu karena transaksi banyak gitu ya. Sampai saya sendiri nggak sadar kalau ternyata fasilitas limit saya itu kena gitu ya. Fasilitas limit saya itu tembus gitu. Jadi itu membuat saya tidak nyaman dan bakal ada email kayak gitu-gitu, kayak tagihan gitu yang mengharuskan kita buat top up lagi. Contohnya kita kepakai limitnya 200.000, berarti kita harus top up lagi 200.000 atau kita jual si saham itu. Nah, kalau seumpama kita pakai margin juga ya, pakai margin sama limit juga gitu, kita kalau udah di hari keempat dia akan ke for sale. For sale itu apa? Paksaan jual gitu. Jadi dari margin ini nanti dia akan dipaksa jual saham teman-teman gitu ya, kalau seumpama nggak melakukan top up sampai ke hari keempat. Contohnya saya pakai margin di hari Senin, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, di Jumatnya itu bakal dijual paksa gitu dari pihak sekuritasnya. Itu merupakan istilah for sale. Jadi teman-teman bakalan kejual itu sahamnya mau di harga harga berapapun, karena mau naik mau turun tetap dijual gitu, karena harus ada uang yang masuk kan ke RDN teman-teman buat memenuhi kekurangan dari margin itu tadi. Gitu, itu untuk margin. Terus ini nih, tahu nama-namanya dari mana? Oh, ini saya bahas satu saham gorengan dan dia tanya, tahu namanya tuh dari mana gitu kan. Ya, tahu namanya emang karena saya screening juga gitu. Saya screening saham, terus saya juga udah lama di saham, jadi apa ya, nggak terlalu susah sih buat saya buat nginget-inget kode-kode sahamnya itu yang empat huruf gitu ya. Terus kata dia pakai margin tapi nggak dibesokin kok, nggak ada bunga gitu kan, langsung dijual hari itu juga. Nah, jadi kalau di pinjaman kan biasanya dari satu sekuritas itu dia memberikan kayak berapa bunganya gitu ya. Terus kalau 1 hari berapa bunganya, 2 hari berapa bunganya, 3 hari berapa bunganya, for sale berapa bunganya, kayak gitu kan. Nah, jadi dia kalau di hari pertama biasanya kalau seumpama belinya pagi jam 10 pakai margin, terus jam 2 dijual, biasanya dia nggak dapat bunga gitu kan. Terus kalau nggak dapat bunga, bagus kan, maksudnya bagus kan kita bisa pakai margin itu. Nah, dia lebih ke arah gitu sih, PC ke saya, tapi di sini saya nggak sepakat dengan itu. Kenapa? Karena dalam trading psikologis itu sangat mempengaruhi gitu kan. Dimana, oke, kita mulainya dari sini aja dulu nih. Kalau nggak ada bunga, terus sekuritas itu kenapa dia mau ngasih utangan ke kita gitu kan? Untung dia apa? Nah, itu kita bahasnya agak sedikit hitung-hitungan ya. Untungnya di mana gitu? Untungnya di fee dia gitu. Contohnya, total total modal kita 1 juta, oke. Total modal kita 1 juta, terus buat buat kita kita pakai limitnya itu 500.000 gitu ya. 1.500.000 gitu kan. Nah, berarti modal awal kita yang harusnya hanya kena fee 1 juta, kita kena fee-nya jadi 1,5 juta gitu. Dimana yang 500 aja bukan uang kita gitu kan, uang pinjaman doang gitu, uang fasilitas pinjaman gitu. Jadi dari situ perhitungannya pasti bakal lebih ribet lagi, bakal lebih menguntungkan lagi buat dia. Jadi contoh modal awal kita itu 1 juta ya, 1 juta. Oke, biasanya kita kena fee transaksi itu kan sekitar 0,4 ya, di beberapa sekuritas ada juga yang 0,5, tapi kebanyakan 0,4. Nah, berapa fee-nya kan? Tinggal kita kali aja.
Ini kita kali dengan ini, kita kali 0,4, V-nya 0,04, ya 0,04%, enggak di sini. Nah, kita kena fee-nya itu 4.000 gitu ya. Setiap 1 juta jual beli kita kena fee-nya itu 4.000. Kalau seumpama kita pakai uang pinjaman dia kan, berarti kan 1.500.000 nih. 1.500.000 kita kalikan ini kita kalikan 0,004 ya. 0,004%. Jadi kenanya itu 0,4%. Jadi kalau dinominalkan 0,004, hasilnya berapa gitu. Kita kena fee-nya jadi berapa? Jadi 6.000 kan. Padahal ini dia yang 2.000 itu, ini kalau seumpama transaksi kita kecil ya. Kalau transaksi kita ini 1 juta, 10 juta, 100 juta, udah berapa? Tuh. Berarti kayak gini. Tuh udah berapa? Dia udah dapat 200.000 sendiri dari transaksi kita kan. Cuma dari uang dia. Dia dapat 600.000 nih dari kita transaksi 150 juta. Tuh. Lumayan juga kan 200.000 gitu buat fee. Ini jual beli satu kali. Kalau teman-teman jual belinya berkali-kali, ya tinggal dikaliin aja gitu kan. Tinggal dikaliin. Jadi ini keuntungan sekuritas ya, tanpa adanya bunga itu di fee ini. Ini fee sekuritas. Nah, kayak gitu. Terus selain itu juga psikologis kita bakal kena gitu. Dimana ini uang panas nih, ini uang pinjaman nih. Kalau seumpama harganya turun, kita bakal aduh, kalau semua turun lagi harus cepet-cepet kita jual nih gitu kan. Harus cepet-cepet kita buang gitu, biar ruginya nggak terlalu banyak. Jadi kalau turun sedikit kita jadi nggak bisa ada pemikiran sehat buat average down di harga berapa, karena emang kalau pakai limit berarti kita udah nggak ada tembakan sisa lagi gitu ya. Sama di mana kalau naik biasanya dia bakalan cepat-cepat jual gitu. Jadi kita bakalan kena sendiri psikologisnya. Itu kenapa saya bilang nakal boleh tapi margin jangan, itu karena itu gitu. Banyak pembahasan tentang margin, tapi kalau ini yang ditanyakan hanya sekedar bunga dan nggak dibesokin kayak gini, tetap kata saya lebih ke arah gimana psikologis teman-teman aja gitu. Kalau psikologis teman-teman kena karena pakai margin, ya nggak usah pakai gitu kan. Kalau seumpama masih aman aja, ya terserah teman-teman juga gitu kan. Oke, terus kita lihat di konten yang minggu kemarin. Ini ada yang tanya dari Nilam Nur Aini, Bang, bagaimana cara membangunkan saham yang tidur? Saham yang tidur berarti saham 50 ya. Saham 50. Kita carinya di mana ya? Saham 50. Gimana cara kita itunya? Mungkin saya pakai aplikasi ini aja karena kita buat trading ya. Gimana cara apa? Banguninnya? Susah juga gitu ya. Karena yang ngebangunin bukan kita gitu. Biasanya saham 50 itu udah tinggal retail semua. Jarang bandar yang kekunci di harga 50 gitu ya. Oke, jadi kita harus login dulu sebentar. Nah, ini kita udah login di aplikasinya Mirai. Jadi saham-saham yang 50 tuh kayak apa ya? Hotel deh. Hotel. Oh, ini udah 50. Lama banget nggak kelihatan. Yang kemarin tuh apa ya? Oh, ini. Yang masih ada kelihatan 50 atau enggaknya gitu ya. Kita pakainya yang harian. Time frame-nya. Nah, ini kan dia di bulan 7 tanggal 5. Ini bulan 5 tanggal 17. Dia udah di sini semua. Ini kayaknya ngeganggu deh. Si apa? Chart-chartnya ini lumayan ngeganggu. Nggak kelihatan jadinya nih. Saya hapus dulu. Nah, oke, udah saya hapus. Jadi ini pasarnya itu udah tutup. Tadi itu kelihatan ada endpost di sini keluar gitu ya. Jadi ini sahamnya udah 50 nih. Udah 50 kan. Dia naik. Tapi dari tanggal 5 aja nih, ini dari bulan 5 tanggal 17 Mei sampai ini di
5 Juli ya, 5 Juli dia di harga 50 terus gitu kan. Kalau seumpama kita nyangkut di sini, gimana nih cara kita ngenaikin harganya? Tadi ditanyanya kayak gitu ya. Gimana cara membangunkan saham yang tidur? Nah, kita nggak bangunkan gitu. Kita nggak bisa membangunkan karena kita emang retail kan. Kita nggak bisa membangunkan. Jadi gimana caranya? Kita jual di bawah harga ini. Loh kak, kan harganya 50 itu udah mentok. Gimana caranya kita jual di bawah harga ini? Caranya kita pakainya pasar nego. Caranya kita lewat pasar nego. Biasanya itu ada beberapa pasar nego. Nah, itu kita pencet Hotel NG. Nah, ini nih. Di sini ada 86 sama 36 gitu ya. Kayak gitu. Kita jual juga nih. Dia mau jual di harga 86 malah di harga tinggi kan. Ini harga 86. Sekarang dia mentok di harga 50 kan. Jadi kalau mau jual, biasanya kita jual di harga di bawah ini 30, harga 20, kita cut loss-nya lebih dalam lagi. Dan itu bisa bisa menyelamatkan kita dari saham 50 karena kemungkinannya saham 50 ini naik itu cuma 20 sampai 30%, dan kemungkinan hilangnya atau kemarin udah ada beberapa pantauan bursa ya buat saham-saham yang kayak gini tuh biasanya dia bakal cabut dari bursa gitu. Dia bakal cabut dari bursa, udah bakal delisting, dan uang kita udah susah. Kalau udah delisting kita ngurusnya juga udah susah. Kemungkinannya uang kita kembali itu kalau udah nyangkut di sini lumayan nggak bisa juga gitu. Jadi gimana kita cara selamatnya dari saham-saham kayak gini? Kita buat pasar nego, terus habis itu kita pakai di ininya nih, pakai di sininya, pakai di overnya di harga 30. Berapa yang punya lot masukin aja. Nanti kalau seumpama ada yang mau beli, teman-teman bakal ditelepon sama sekuritasnya teman-teman. Kalau teman-teman pakai sekuritas Mirai atau RHB atau iPod dan yang lain sebagainya, bisa bakal ditelepon kan. Kak, ini ada yang mau nih. Contoh kita itu di harga pasang di harga 30 gitu ya, tapi ada yang maunya di harga 20 gitu kan. Bakal ditelepon, "Kak, ada yang mau beli di 20 nih, gimana sahamnya, mau dilepas nggak saham hotel ini?" Kalau saya bilang nggak mau, kita maunya di harga 25, kita nanti dia bakal nelponin lagi ke yang mau beli kan. Si penjualnya minta harga 25 mau nggak gitu. Kalau seumpama mau ya udah tag di 25. Tadi kan kita kan pasangnya 30, tinggal kita main aja ke arah 25, nanti sama dia bakal diambil lewat si broker sekuritas tadi gitu. Itu cara buat kita selamat dari saham-saham kayak gini. Bang, buat video screening saham trading versi kakak. Oke, jadi buat screening itu banyak ya, banyak screeningnya. Teman-teman mau scalping, teman-teman mau swing, atau teman-teman mau investing, itu screeningnya beda-beda kalau saya. Tapi karena ini dia bilangnya buat trading, saya ngomongnya scalping aja buat harian. Yang paling gampang karena kalau saya pakai aplikasi ini, biasanya saya pakai di mana? Coba saya cari dulu. Kemarin saya taruh di mana ya? Di sini aja deh, saya buat baru lagi. Saya biasanya pakainya yang itu aja, saham-saham yang ramai aja gitu. Saham-saham yang ramai ditransaksikan, di situ bakal banyak banget saham-saham yang bisa kita buy gitu ya. Gimana ya, saya agak lupa sih. Karena saya emang biasa transaksi di HP gitu. Oh iya, dari ini dulu nih. Dari running trade dulu kalau mau. Dari running trade karena fitur di sini, kelengkapan fitur di sini bisa saya lihatkan. Bisa kita set nih, bisa kita set. Contohnya all stock atau mau DJI aja nih, pakai favorit stock yang udah dimasukin kan. Kayak gitu-gitu atau gimana terserah. Biasanya kalau saya price-nya ini nggak dipakai, atau mungkin karena mahasiswa ya, mungkin kalau udah lebih di 10.000 itu bakal nggak kena di kantong mahasiswa, berarti ya udah 0 sampai 10.000. Ini rentan harganya nanti dia bakal yang keluar kayak gini. Nah, dan volumenya saya bisa pakai 1.000 biasanya. Nah, kalau kayak gini tinggal di oke aja. Space in the price rank is 1. Oke. 1. Nah, di sini change-nya nggak usah dipakai, matiin aja, cuma volume sama price. Volumenya biasa di 1.000 nih, di 1.000. Jangan lebih, jangan kurang. Nah, nanti di sini bakal keluar nih karena ini pasar udah tutup ya. Biasanya kalau pasar masih buka, di sini bakal keluar. Bakal keluar kode-kode. Kalau di running trade yang biasa kan cepet banget tuh keluarnya. Kalau di kayak gini dia bakal yang keluar itu yang volumenya cuma 1.000. Jadi transaksi di volume di atas 1.000 gitu, minimal 1.000.
Nah, dengan kayak gitu kan berarti ada barang yang dilempar gede-gedean gitu. Di HK atau di Haki 1000 lot gitu kan. 1000 lot. Jadi habis ini kita lihat sahamnya, sama di broker itu aja, di saham-saham yang banyak ditransaksiin. Udah, itu aja tinggal dilihat teman-teman gitu ya. Oke, ini udah kita udah tinggal 4 menit lagi. Cepet banget ya, nggak berasa. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau tanya lagi sewaktu lomba buat isai, cari referensinya lewat jurnal atau apa? Ya, saya cari referensinya lewat jurnal, juga skripsi juga. Terus karena saya buat esai, jadi saya dari beberapa tulisan-tulisan karya tulis ilmiah saya gunakan sebagai itu ya, apa namanya? Saya gunakan sebagai referensi juga gitu. Jadi nggak usah ribet, banyak 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 banget referensi di internet yang bisa kita gunakan. Oke, waktu kita udah mepet, kita bakalan bahas yang seru nih, yang lagi viral. Yang lagi viral itu apa namanya? Fresh graduate. Fresh graduate kerja di sekuritas dapat gaji per bulan 12 sampai 30 juta. Nah, ini kan yang lagi viral nih. Teman-teman mungkin jadi tertarik kerja di sekuritas gitu. Banyak dari podcast seseorang kemarin kan, banyak ada yang bahas kayak gini dan menjadi viral, terus banyak banget lah pokoknya. Teman-teman pasti juga tahu sendiri. Bener atau enggak sih benernya? Bener gitu. Bener, teman-teman bisa dapat 12 sampai 30 juta per bulan itu bener. Tapi ada tapinya. Caranya ini. Caranya ini yang setengah mati gitu ya ibaratnya. Jadi di sekuritas itu sistem gaji itu ada yang dari eh, OA atau open account, ada yang dari eh, transaksi, value transaksi. Nah, jadi biasanya kayak gimana? Biasanya dari value transaksi ini, dari total nasabah teman-teman nih yang buka. Contoh, teman-teman kan bekerja jadi broker kan di sekuritas. Teman-teman 1 bulan dapat OA berapa nih? Contoh 20 orang yang open account di teman-teman gitu. Sama transaksi dia berapa nih gitu kan? Contohnya 1 miliar. 1 2 3 4 5 6 1 2 3. Nah, 1 miliar. Di sini teman-teman bakalan dapat kayak gimana ya? Modelnya itu seumpama teman-teman dapat 20, mungkin teman-teman bakal dapat kita ngomongnya contohnya 3 juta deh. 2 juta nih biar gampang hitung. Oke, 2 juta ya. 2 juta. Ntar saya ganti biar kelihatan. 2 juta. Nah, gini ya. Kita cari dulu rupiah. 2 juta rupiah per 20 yang open account. Jadi kalau sama teman-teman cuma bisa 10, biasanya nggak akan dapat 2 juta gitu. Biasanya cuma dapat lebih turun dari bawah itu. Saya belum kerja di sekuritas, tapi saya kebetulan tahu tentang dunia sekuritas juga. Ini mana ini rupiah? Terus kita cari pelan-pelan. Kayaknya bakal lama banget nih kalau nyari rupiah. Malas juga. Ya udahlah, nggak usah. Gini aja biar udah kelihatan sih. Oke. Jadi dari 20 orang yang open account ini, 20 orang yang open account, teman-teman dapat 2 juta rupiah gitu ya. Teman-teman dapat 2 juta rupiah. Kalau seumpama open account-nya cuma 10 1 bulan itu, teman-temannya dapat 1 juta. Jadi gaji dari sekuritas itu biasanya dia UMR dari satu lokasinya ya. Terus dari biasanya nyebutnya poin OA sama dari
persentase transaksi. Sebenarnya nggak semua sekuritas pakai sistem kayak gini ya. Ada beberapa sekuritas yang cuma UMR ditambah poin OA ada. Jadi persentase transaksinya nggak, tapi biasanya jarang gitu ya. Biasanya kebanyakan emang transaksi ini diutamakan itu. Ada yang OA-nya ini nggak dihitung, mau OA berapa terserah gitu ya. Yang penting persentase transaksinya gitu juga ada. Nah, jadi contoh di sini UMR Jakarta 3.800.000 deh. 3.800.000 ya. 3.800.000. Ini kita agak jadi lama sedikit, nggak apa-apa, kita bahas ini habis itu selesai. 3.200.000. Nah, terus poin OA-nya tadi per bulan contohnya cuma dapat 10 gitu kan. Kita kasih 1 juta lah. Biasanya beda-beda sih dari setiap sekuritas tuh karena sesuai regulasi mereka aja gimana gitu kan. Nah, di ini nih yang bisa sampai ke arah 30 juta itu di poin ini yang paling penting gitu di dalam bekerja di suatu sekuritas. Jadi biasanya dari total transaksi, contohnya ini tadi ada 1 miliar transaksi, biasanya dapat berapa gitu kan. Ini dari sekuritasnya itu tergantung kebijakan sekuritas sendiri, persentasenya berapa. Nah, yang mau saya tekankan di sini, kenapa beliau bisa ngomong 30 juta, 12 juta itu gampang. Buat dia gampang. Karena dia siapa? Gitu kan. Mungkin buat dia gampang karena yang open account di dia itu orang-orang yang gede. Dimana transaksi dia mungkin bisa sampai 1 M. Nah, bisa ngejar 1 M. Otomatis banyak juga dong. Mungkin kalau udah 1 M ini bisa ke arah sekitar 10 jutaan gitu. Nggak tahu ya, saya nggak tahu pasnya, tapi di sekuritas mungkin ke arah 10 jutaan gitu. Jadinya kalau seumpama kita taruh di sini, totalnya aja udah berapa dari 3 ini? Totalnya aja udah bentar. Totalnya aja udah 14.200.000. Ya kan? 1 bulan. Masalahnya kita bisa nyampe nggak nih transaksi 1 triliun? Biasanya nggak nyampe kalau orang-orang biasa kayak kita yang kerja di sekuritas gitu. Biasanya cuma sekitar berapa aja, kecuali kalau kita emang transaksinya gede atau punya nasabah yang bertransaksi dengan uang gede, itu bakalan nyampe gitu kan, bakalan nyampe di sini di value transaksi per bulannya gitu ya. Nah, ini kalau seumpama 1 T, kalau seumpama ada transaksi 2 T, kayak kemarin aja ada satu sekuritas yang mentransaksikan suatu saham satu harinya, value-nya 1 T, itu 1 hari. 1 hari ya, kita ngomongnya 1 hari. Berapa yang didapatkan broker itu? Gede banget. Gitu kan. Berarti kalau ini berarti udah 2 juta dong, ya kan? Udah 20 juta dong. Udah 20 juta nih kalau udah segini. Udah 20 juta. Totalnya udah 24. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kenapa dia bisa dapat 30 juta? Karena dia punya nasabah gede gitu. Nyarinya nasabah gede di mana? Mungkin orang-orang kenalannya gitu kan. Kayak mungkin siapapun itu gitu ya. Atau saya nggak bahas seseorang lah, saya bahas itu aja deh. Saya bahas teman-teman bisa dapat transaksi, ngejar transaksi ini segede apa gitu ya. Mungkin teman-teman ada apa? Teman juga yang jadi direksi gitu kan. Dia teman juga yang jadi direksi, tapi nggak boleh sih kalau direksi. Biasanya ke arah yang nge-maintain harga saham gitu ya. Itu 1-2 production house yang itu contohnya dia open account-nya di teman-teman. Wah, udah, itu rezeki banget buat teman-teman. Tapi susah banget nyari yang kayak gituan. Jadi ini bisa dapat transaksi segede ini itu ngejarnya dari mana gitu kan. Kalau teman-teman punya duit sendiri, tapi di sekuritas juga ada sekuritas yang tidak boleh yang ada kebijakan dia nggak boleh transaksi di sekuritas tersebut. Ada apa namanya? Yang ngebolehin gitu ya. Kalau semua dibolehin, kalau teman-teman punya modal 1 miliar aja, 1 hari jual beli sekali aja gitu ya. Sekali aja itu udah 2 miliar berarti kan. Udah 2 miliar. Nah, udah 2 miliar nih. Kalau 30 hari, 2 kali 30 berarti udah dapatnya berapa ini?
60 miliar. 60 miliar berarti dapat berapa dari transaksi teman-teman sendiri aja tadi tuh? Tadi kalau 1 triliun itu berapa? Kita asumsinya ya, asumsinya 1 triliun 10 juta, berarti kalau seumpama 6 kayak gini berarti dapat 6 juta. 1 triliun 10 juta. 600 miliar, teman-teman dapat 6 juta. Nah, dapat 6 juta nih. Ini bakal jadi gaji teman-teman gitu. Dari transaksi teman-teman sendiri bakal jadi gaji teman-teman, tapi itu kalau dibolehin ya. Nah, jadi udah gajinya segini nih. Masalahnya kita punya nggak uang 1 miliar yang bisa kita buat naikin transaksi kita sendiri itu. Kayak gitu. Mungkin gitu sih kalau seumpama. Jadi saya nggak terlalu setuju kalau seumpama bilang 12 sampai 30 juta. Karena apa? Karena itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ngerti. Orang-orang yang ngerti ya. Orang-orang yang ngerti biasanya dia cuma dapat UMR aja sih, UMR sama poin OA gitu ya. Mungkin kayak gitu doang, sama mungkin transaksinya ini dia nggak sampai 1 juta per bulannya karena nggak gede, dia cuma dapat asumsinya 1 juta aja deh. Ini udah gede banget ini. Ini udah gede banget nih. 1 juta. Jadi gaji dia 5.200.000 per bulannya. Gitu. Jadi teman-teman harus memikirkan gimana kita cari orang buat OA-nya, terus gimana kita cari transaksinya biar gede. Kalau semua teman-teman tahu jalannya, itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang susah buat ngegenjot penghasilan 12 sampai 30 juta gitu. Tapi kalau teman-teman nggak tahu gimana cara dapatnya ini, udah pusing kepala sendiri pasti. Nggak akan jauh-jauh dari angka 5 kok gitu maksudnya per bulannya. Itu. Jadi saya lebih sepakat ke mungkin di sekitar 5 jutaan kalau fresh graduate ya, karena dia belum punya backingan yang kuat gitu kan. Beda kalau yang ada backingannya, udah beda cerita gitu kan. Yang jelas kalau semua nggak ada backingannya ya paling cuma dapat segini gitu kan. Oke, kayak gitu teman-teman. Buat yang lagi viral hari ini udah lebih sekitar 10 menit. Kayaknya udah cukup buat hari ini. Pertanyaan udah kita bahas. Terus ada satu lagi tadi, fresh graduate kerja di sekuritas bisa dapat gaji 12 sampai 30 juta. Gitu. Kita bahas bandar hari ini dan kita akan bahas bandar juga minggu depan. Sekian dari saya, terima kasih kalau ada salahnya. Dadah, sampai jumpa minggu depan.